بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Di dalam Al-Quran surat yang ke-9 ayat 119 Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya, dan Allah perintahkan pula untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah menyampaikan perihal perintah dan pentingnya kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yajalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yajalur rajulu yakdhibu wa yataharra kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, wajib untuk jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Dengan jujur pasti menjadi ahli surga. Sampai kapan jujur itu? Terus selama kita hidup. Terus benar selama kita hidup. Seseorang terus dalam kejujuran sehingga dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiqan, orang yang sangat jujur. Abu Bakar dijuluki Abu Bakar Siddiq, orang yang dapat dipercaya, selalu benar, selalu jujur. Dan sebaliknya kita dilarang untuk menjadi orang yang berdusta. Karena dusta itu bohong, itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Bila terus berbohong menjadi karakter,
maka oleh Allah disemat untuknya yuktab, ditulis baginya sebagai orang yang kadzab, tukang bohong. Bila sudah menjadi tukang bohong, tidak ada tempat baginya yang pantas selain neraka. Karena berbohong itu dosa besar. Dan ciri orang munafik biasanya suka berbohong. Ikhwatu iman, jujur itu lawan dari dusta. As-sidqu diddul kadzib. Jujur lawan dari dusta, benar lawan dari batil atau salah. Para sahabat termasuk para tabi'in memberikan penjelasan dengan cara bagaimana jujur itu. Apanya yang mesti jujur? Level para tabi'in seperti Qatadah dan yang lainnya memberikan penjelasan. Jujur itu ada pada 3 hal. Pada ucapan, mesti jujur dengan ucapan. Orang munafik tidak jujur antara ucapan dengan hatinya bertolak belakang. Oleh karena itu, orang munafik sebenarnya orang kafir yang mengaku dirinya beriman. Jadi sudah menjadi i'tiqad, keyakinan. Bohong yang ia lakukan asli dari keyakinan yang kafir. Pura-pura sholat, pura-pura hadir ngaji bersama Rasul, batinnya sebenarnya tak mau mendengar, tak mau melihat, tak mau bicara. Maka Quran menyebutnya summun, bukmun, umyun. Punya hati, punya mata, punya telinga, punya mulut, tidak dipakai untuk kebenaran. Maka sama saja itu orang yang tuli, bisu, dan buta. Jujur mesti ada pada ucapan. Yang kedua, jujur mesti ada pada keyakinan. Fil i'tiqad la raib. Dalam keyakinan tak boleh ada keraguan. Mesti yakin. Apa yang diceritakan di Quran, apa yang Nabi sabdakan, orang beriman menerima, jangan ada keraguan sedikit pun. Ragu sedikit tentang akhirat, iman bermasalah. Mesti yakin adanya surga, mesti yakin adanya neraka, yakin akan datang hari kiamat, yakin dengan kematian akan datang pada kita. Tak boleh ada keraguan. Bila ragu berarti hati kita tidak jujur. Jadi mesti ada pada i'tiqad dan niatnya juga mesti jujur. Bila kita ibadah karena riya, ingin dilihat. Bila kita beribadah sum'ah, pengen didengar, maka niatnya tidak jujur.
hatinya tidak jujur karena menyalahi kebenaran, membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jujur mesti ada pada amaliyah, perbuatan. Ucapan mesti jujur dan benar, keyakinan, niat mesti jujur dan benar, maka amaliyah, amal-amal kita pun mesti jujur dan benar. Itu sebabnya Rasul menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada perintah dari kami, kata Rasulullah, tidak ada contoh dari beliau, maka amal itu fahuwa raddun, ditolak. Kenapa? Karena itu bukan amal yang benar, bukan perbuatan yang jujur. Maka pantas bila Rasul menjanjikan, Allah menjanjikan lewat lisan Rasulnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang jujur pasti menjadi ahli surga karena 3 komponen penting tadi semuanya jujur dan benar. Ucapannya beres dengan qaulan sadidah, ucapan yang lurus, dan itu perintah Allah, wa qulu qaulan sadidah. Amalnya beres, orang-orang yang beriman amalnya wa amilus sholihat, amal soleh bukan amal salah. Dan innamal a'malu binniyat, Allah lihat niat setiap hamba, Allah lihat keyakinan setiap hamba. Maka bila 3-tiganya beres, ucapan, perbuatan, hati atau keyakinannya tak ada keraguan kepada Allah, maka itu menjadi wasilah dan jaminan untuk menggapai ampunan, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir dulu zaman Nabi, sebagaimana yang diungkap dalam berbagai ayat, termasuk dalam Al-An'am ayat 33. Fa innahum la yukadzibunaka. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang musyrik, orang kafir itu tidak mendustakanmu Muhammad. Walakinna dzolimina bi ayatillahi yajhadun. Tetapi sebenarnya orang-orang zalim itu, orang-orang kafir musyrik itu, mereka mengingkari daripada ayat-ayat Allah. Orang-orang kafir dulu bukan tidak percaya akan Nabi Muhammadnya, karena sudah teruji Muhammad dari belum balik sampai jadi Nabi, bahkan sampai wafat tidak pernah berbohong. Yang mereka ingkari adalah wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abu Jahal. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Jahal pernah menyampaikan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Jahal? Inna la nukadzibuka ya Muhammad. Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu wahai Muhammad, tidak. Wa inna indana lamusaddiq, karena sesungguhnya engkau Muhammad orang yang paling jujur. Tak ada alasan untuk tidak percaya kepada pribadi Rasulullah.
Karena sudah terbukti dari kecil sampai jadi nabi, sampai wafatnya tidak pernah berbohong. Wa indana la musaddiqun. Sesungguhnya kamu di sisi kami, di pandangan kami, benar-benar orang yang jujur. Wa innama nukadzibu ma ji'tana bih. Sesungguhnya yang kami dustakan adalah apa yang kamu bawa. Ayat-ayat Allah yang kamu bawa, wahyu yang kamu sampaikan, itu yang kami ingkari. Tidak percaya. Hal ini dilakukan karena memang didominasi oleh hawa nafsu, sehingga lupa kepada Allah. Untuk mendustakan, tidak percaya kepada Nabi, tak ada alasan. Karena seluruh kaum muslimin di zaman Nabi, Rasulullah orang yang paling jujur, tidak pernah berbohong. Jangankan orang muslim, orang kafir pun mengakui Muhammad itu tidak pernah berbohong. Rasulullah tidak pernah berbohong. Maka di sini wajar kalau kita baca ayat, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka menjadi ahli neraka untuk selama-lamanya. Mendustakan Nabi saja sudah dosa besar yang berat, cukup untuk menjadi ahli neraka selamanya. Apalagi mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah suka sindir, kalau kepada berita dari Quran tidak percaya, mau berita dari mana lagi yang kalian imani? Kalau dari Quran saja tidak percaya, lalu mau percaya ke berita yang datangnya dari siapa? Karena kalau dari Allah sudah nggak percaya, sudah dipastikan berita-berita yang lain tidak dipercaya. Maka orang beriman mesti menjaga kejujuran, baik jujur dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ini yang akan mampu menyelamatkan untuk menjadi ahli surga. Untuk kita selain Rasulullah, tentu saja tak lepas dari yang namanya bohong. Maka di situ tetap saja kita disarankan, diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah ketika kita berbohong. Bahkan mungkin kita sudah berkali-kali bohongnya. Tetapi tak boleh pesimis dan putus asa, karena peluang pintu tobat diterima selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, selagi ruh belum sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Maka itu ada kesempatan buat kita, ada keringanan dan kelonggaran untuk tetap menjadi ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang benar. Di An-Nisa 69 Allah tegaskan, wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, artinya orang yang jujur, orang yang benar pasti mentaati Allah dan Rasulnya. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Mereka orang-orang yang Allah beri nikmat adalah orang-orang yang derajatnya nabi, orang yang selalu jujur dan benar, orang-orang yang syuhada, serta orang-orang yang soleh. Itu yang mesti kita bersamai, berharap untuk menjadi seperti mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa, itu adalah sebaik-baiknya teman. Walau kita tak ketemu dengan Rasulullah, karena beda zaman begitu jauh, tetapi kita bisa menyusul dan bisa bertemu di akhirat, di surga, bila kita menapaki, menjalani hal yang sama, walaupun mungkin derajat pasti tidak sama, tetapi mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli surga, insya Allah akan bersua dan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan wujudkan orang-orang yang mencintai orang-orang yang beriman, maka semua akan saling susul menyusul, akan bertemu pada akhirnya di alam yang terakhir menjadi ahli surga. Semoga
Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.